Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zazuli Zaidan Dolhak dari 11 DKJB. Di sini saya akan memperjelaskan apa itu Jabix. Kalau kalian di dunia ini pasti pernah dengar apa itu Jabix. Tapi sebenarnya Jabix itu apa sih? Jabix adalah software monitoring open source yang digunakan buat memantau performa dan kesetiaan sistem IT. Nah, mulai dari server, jaringan aplikasi sampai layanan cloud, semua bisa dibantau pakai Zabbix. Kalau ada masalah, misalnya server down atau CPU usai tinggi Zabbix, bisa langsung kasih notifikasi lewat email, Telegram, Slack, dan lainnya. Langkah selanjutnya, di sini saya akan mengonfigurasi tentang Zabbix. Langkah pertama, kita masuki sudo. Nah, sudoku adalah perintah di sistem operasi berbasis Unix atau Linux yang digunakan untuk mendapatkan akses sebagai user root atau super user. Nah, di sini lalu kita mencet enter. Langkah kedua, kita masuki apt get get dan apt upgrade mini. Perintah apt update dan apt upgrade mini digunakan untuk sistem kalian supaya memperbarui daftar paket, lalu langsung mengupgrade paket yang terinstall tanpa perlu konfirmasi dari kalian. Ini sangat berguna untuk menjaga sistem tetap aman dan up to date tanpa gangguan. Lalu kita di sini pencet enter. Kita tunggu sampai 100%. Nah, langkah ketiga, kita akan masuki apt mysql server apc min-y. Itu min-y. Apa itu? Why? Jadi, saat kalian menjelaskan apt install mysql server apc2 min-y, sistem akan menginstal mysql untuk database dan apac untuk web server. Lalu melanjutkan tanpa konfirmasi tambahan dari kalian. Ini adalah perintah umum buat membangun server web yang menggunakan MySQL dan Apache. Lalu kita klik enter. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya saya Tadi Sari akan melanjutkan konfigurasi dari fitur. Oke, lalu di sini saya Insa Besari akan melanjutkan eh, konfigurasi dari Zabbix tersebut. Yang pertama ini kita perlu melakukan yang namanya nano install Photoshop yang digunakan sebagai membuka editor untuk melakukan melakukan atau mengedit script pada install.sh. Kemudian sini kita masukkan untuk bagian widget. eh, ada di sini tuh ada tiga perintah. Yang pertama itu ada widget, terus ada dbkg min-is, ada apt update-nya. Di sini kita eh, terus di sini yang
ada, jangan lupa di sini untuk hapus bagian bagian pagarnya itu untuk dia bisa melakukan perintah. Dan yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perintah widget. Nah, widget ini tuh untuk mengunduh file DB untuk menambahkan repository dari Zabbix yang telah disediakan oleh eh, Zabbix tersebut. Terus yang kedua itu ada dpkg-mini itu untuk menginstal file juga yang berisi repository Zabbix. Terus yang ketiga ada apt update untuk memperbarui daftar paket dan menginstal pembaruan sistem tersebut. Lalu kemudian di sini ada kita masukkan untuk install Zabbix servernya nih yang for n sama agent. Di sini ada tiga apt install Zabbix server. Ini kita pindahkan juga. Wait, sebentar. Nah, di sini untuk perintah si apt install Zabbix server MySQL, Zabbix for N, Zabbix Apache, terus Zabbix SQL sama Zabbix agent ini tuh berfungsi sebagai apa sih namanya ini tuh sebagai menginstal paket-paket Zabbix yang dibutuhkan di konfigurasi selanjutnya. Ya, lalu kita save dengan cara kita Ctrl+C, Ctrl+X, Y, sorry, bentar. Lalu kemudian kita masuk ke CH. Nah, sini tuh cara mod ini tuh untuk memberikan izin kepada eksekusi untuk script install ESA selanjutnya. Terus ini kita pilih slash lalu restart. Nah, di sini tuh install slash install.sh ini untuk menjalankan script install sh untuk mengeksekusi perintah-perintah yang ada di dalamnya ini. Kita klik D aja, sebentar. Untuk di bagian install sh ini tuh lumayan cukup memakan waktu ya, jadi mohon sabar aja teman-teman. Nah, sebenarnya berikutnya, di sini yang akan kita lakukan itu memasuki sesi MySQL-nya tersebut atau kita memasuki MySQL sebagai pengguna root untuk meminta password login.
Kita masukin password yang telah kita buat. Kemudian kita create database Zabbix ini yang berfungsi sebagai membuat database Zabbix dengan pengaturan karakter yang telah disediakan oleh website Zabbix tersebut. Kita copy aja, terus kemudian kita enter. Lalu kemudian di sini ada create user Zabbix localhost. Jadi tuh berfungsi untuk membuat pengguna baru Zabbix di MySQL yang hanya bisa mengakses dari lokal host dengan password yang telah kita buat. Terus ini kita copy paste, kita ubah bagian password tersebut dengan menggunakan password yang telah kita buat di filter. Ini oke, berhasil. Lalu kita melanjutkan bagian grant all privilege-nya. Grant all privilege lagi. Terus ya, grant all privilege ini berfungsi berfungsi sebagai wait berfungsi sebagai memberikan hak akses penuh pada pengguna Zabbix untuk database Zabbix tersebut. Kita enter. Kemudian sini ada slot global login. Nah, ini tuh yang digunakan untuk mengaktifkan pengaturan agar pengguna yang membuat fungsi di MySQL ini tidak perlu memiliki hak akses yang super. Lalu kita keluar dari sesi MySQL tersebut. Sorry. Nah, ini cukup di sini saja materi yang atau konfigurasi yang telah saya berikan akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Oke, saya Susanto Sanusi akan melanjutkan prosedur instalasi Zabbix pada praktikum kali ini. Yang pertama kita akan melakukan mengimpor database Zabbix. Fungsinya untuk mengimpor skema database Zabbix ke MySQL dengan memastikan encoding UTF-8MB4 agar kompatibel dengan karakter khusus, guys. Dengan menggunakan komen yang saya tebalkan di sini. Oke, sudah bersalin. Lanjut. Nah, kita akan mau enter password yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Kita aja. Tunggu guys. Saya mau harus sabar dikit. Salah. Salah guys. Oke, udah ada. Lanjut. Kita kita lanjut ke masuk dulu kita ke MySQL guys dengan menggunakan komen yang sudah saya tebalkan ini. Ya fungsinya untuk masuk ke root MySQL dengan user root. Lanjut. Oke, kita cek. Oke, kita udah berhasil masuk. Kita lanjut ke menonaktifkan log pintu red function dengan menggunakan komen yang saya sudah tebalkan guys. Nah, ini fungsi untuk mencegah pembuatan atau modifikasi function yang tidak aman dalam MySQL yang menggunakan binary low key. Oke, berhasil. Terlanjut lagi. Kita keluar dengan menggunakan komen quit. Oke,
Lanjut ke mengkonfigurasi atau mengedit konfigurasi Zabbix server dengan menggunakan komen nano. Lanjut ke Zabbix lagi underscore server titik com. Oke, udah kita cari DB passwordnya. Oke, udah muncul, langsung aja. Kita masukkan passwordnya, guys. Bebas ya. Kalau saya sih ikutin aturannya. Nah, ini tuh fungsi untuk membuka Nano tadi itu untuk membuka file konfigurasi server Zabbix untuk mengatur koneksi ke database, guys. Oke, kita hilangin basicnya. Dan lalu kita lanjut dengan restart server Zabbix dan Apache dengan menggunakan komen yang saya kembangkan. Oke. Nah, ini fungsinya tuh untuk merestart layanan Zabbix, server, Zabbix Agent, dan Apache agar perubahan konfigurasi bisa diterapkan, guys. Ini salah. Oke. Nggak berhasil. Kita lanjut ke mengaktifkan layanan agar otomatis berjalan saat booting dengan menggunakan sistem enable Zabbix Server, Zabbix Agent, dan Apache 2. Ini fungsinya ya untuk mengatur agar Zabbix Server, Zabbix Agent, dan Apache 2 dapat otomatis berjalan saat server di booting, guys. Kita, kita oke. Dan dia berhasil. Saatnya kita testing. Salah. Dengan IP 192.168.100.102. Nah, kalau cuma kayak gini doang, yang ke jalan bakal kayak gini doang ya tampilannya. Maka diperlukan dengan slash Zabbix. Apakah berhasil? Kita coba cek, guys. Hah? Ih, gimana sih kau nih? Oke, kenapa nggak habis lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnatri Khali dan selanjutnya kita akan melanjutkan proses pengaturan Zabbix ya. Karena sebelumnya sudah melakukan instalasi dasar, jadi sekarang ya tinggal sedikit penyesuaian aja agar kita bisa menggunakan Zabbix sesuai dengan kebutuhan. So, buat kalian yang belum familiar, Zabbix ini merupakan salah satu software open source aplikasi network monitoring system yang dapat kita gunakan untuk memonitoring sebuah jaringan dan status dari layanan-layanan pada jaringan, baik itu server ataupun perangkat keras atau hardware gitu ya, seperti router ataupun switch. Dengan adanya Zabbix ini, kita bisa memantau status, kemudian kondisi, dan bisa mendapatkan notifikasi apabila terjadi masalah pada jaringan kita. Salah satu kelebihan Zabbix ini yang mungkin saya rasakan adalah
Sistemnya yang berbasis GUI atau Graphical User Interface, yang artinya itu bisa diakses ataupun dikelola lewat sebuah tampilan. Atau gampangnya itu tinggal ya klik-klik aja lah, yang sangat memudahkan kita sebagai pengguna gitu ya. Secara umum, Zabbix juga memiliki beberapa komponen, yaitu 3 komponen yang saya ketahui. Yang pertama itu ada Zabbix Server, yang dimana ini tuh bagian utamanya yang digunain buat ngelola sistem data monitoringnya. Kemudian yang kedua itu ada Zabbix Agent, perangkat kecil yang dipasang di server yang ingin kita pantau gitu ya, supaya bisa mengirimkan informasi ke Zabbix servernya. Kemudian yang terakhir itu ada Zabbix Web Interface. Ini tuh kayak cuman tampilan berbasis webnya aja, yang ngemudahin kita buat ngeakses ataupun ngelola sistem monitoringnya. Jadi ya ketiga komponen tadi itu saling kolaborasi lah, sehingga ya kita bisa melakukan yang namanya monitoring. Karena instalasi dasar Zabbix-nya udah selesai sebelumnya, sekarang kita tinggal lanjut ke tahap instalasi front end-nya. Caranya kita perlu mengakses Zabbix ini lewat web browser gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu alamat IP dari server Zabbix yang kita punya gitu. Kita hanya perlu menjalankan perintah IPA, kemudian enter pada terminal Linux gitu ya. Nah, sistem ini bakal menampilkan daftar alamat IP yang aktif. Nah, kita tinggal cari daftar atau bagian yang sesuai dengan koneksi yang kita pakai. Seperti misalnya ETH0 atau ENS gitu ya, atau bahkan WLAN gitu ya. Nah, karena di sini saya pakai ETH gitu ya, VPS, di sini udah ketemu alamat IP-nya gitu ya. Nah, kalau udah ketemu, kita tinggal akses lewat web browser dengan memasukkan alamat IP server di dalam kolom URL-nya gitu ya. Nah, di sini saya salin dulu, kemudian saya tinggal ke web server. Nah, jangan lupa kita tambahin slide Zabbix. Tambahan ini penting banget karena halaman utama Zabbix ini disimpan di folder khusus di web server. Kalau kita cuma masukin alamat IP-nya aja, halaman Zabbix ini nggak akan muncul. Tapi yang muncul ini cuman tampilan web servernya aja. Contohnya itu seperti ini. Oh, maaf. Senternya saya nyalain dulu, teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini hanya tampilan web servernya aja. Di sini saya menggunakan web server Apache gitu ya. Nah, kita lanjut slide Zabbix. Kemudian, Zabbix ini bakal ngarahin kita buat melakukan instalasi front end-nya. Di sini kita tinggal next step aja. Kemudian cek prerequisites. Nah, di sini kalian hanya perlu memastikan bahwa prerequisites ini dalam status oke semua gitu ya. Biasanya sih kalau check of prerequisites ini, kalau yang bermasalah itu biasanya di sistem lokal gitu ya. Dalam mungkin itu ada dalam proses instalasi dasarnya itu ada yang kurang gitu ya. Kemudian kita next step. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti nama database sama usernya gitu. Dan juga passwordnya jangan lupa. Karena saya menggunakan database dan usernya itu default. Jadi di sini saya hanya perlu setting bagian passwordnya aja gitu ya. Pastiin data ini tuh sesuai dengan database dan Zabbix servernya gitu ya. Tinggal next step. Ini neighbor aja. Kemudian Zabbix server name-nya itu kalian bisa sesuaikan. Sebagai contoh saya di sini NMS TKDJ5. Untuk default time zone-nya kalian bisa sesuaikan dengan di mana kalian berada. Karena saya berada di Asia Jakarta, di sini saya cari yang UTC plus 7 kalau nggak salah. Saya cari dulu. Nah, ini.
Untuk temanya, ini kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Ada high contrast light, kemudian yang dark juga ada gitu ya. Di sini saya pilih blue aja karena saya hanya familiar dengan blue gitu ya. Nah, next step ini adalah rangkumannya, summary-nya gitu ya. Pastiin nggak ada yang salah gitu. Kemudian tinggal next step dan ya kita berhasil melakukan instalasi Zabbix front end-nya. Kita tinggal klik finish aja untuk melakukan proses loginnya gitu ya. Nah, sesuai dengan server name-nya di sini ya kan, NMS strip tkdj5. Di sini tinggal masukin username-nya yaitu Zabbix default-nya gitu ya. Sorry, min dengan eh, huruf kapital di awal gitu ya. Untuk passwordnya itu default Zabbix. Sorry. Jadi ini merupakan username dan password default untuk login ke dalam Zabbix-nya. Nah, kita tinggal sign in. Like ya. Nah, kira-kira tampilan front end-nya itu seperti ini. Dan step pertama yang harus kita lakuin itu adalah kita perlu mengganti user default yang tadi di dalam menu user kemudian users. Nah, di sini kita perlu mengganti passwordnya aja. Change password. Kemudian karena password sebelumnya itu adalah Zabbix. Nah, di sini untuk password barunya kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. PKD. Ya, karena bagaimanapun ini merupakan langkah awal buat ngamanin server kita gitu ya. Server Zabbix-nya. Karena di sini saya menggunakan alamat IP public atau VPS-nya gitu ya. Nah, kita tinggal klik update, kemudian pastiin bahwa eh, password yang sebelumnya itu nggak bisa gitu. Sign in. Nah, di sini udah berhasil ya. Di sini kita login dengan password baru tkdj5. Monitoring host. Nah, di sini ini adalah IP loopback gitu ya, atau istilahnya itu adalah IP internal, server internal gitu ya. Nah, di sini untuk kita melakukan monitoring, kita klik pada Grab gitu ya. Nah, kita bisa melihat nih, eh, ada beberapa yang bisa kita monitoring tuh, seperti CPU-nya atau traffic network-nya gitu ya. CPU usage, utilization, atau memorinya gitu. Prosesor kah? Atau sistem load-nya kah? Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya gitu ya. Kemudian untuk bagian yang tadi sudah, oh, nah inilah. Ini salah satu kelebihan yang tadi udah saya sebutkan gitu ya. Dia akan mengirimkan sebuah notifikasi apabila terjadi masalah gitu ya. Di sini kita akan mungkin menambahkan Zabbix agent secara manual gitu ya. Kita hanya perlu mengetikkan perintah nano, kemudian kita clear aja. etc Zabbix, kemudian Zabbix agent gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, Zabbix agent ini akan mengirimkan data gitu ke dalam server. Nah, di samping IP loopback ini, saya tambahin koma, kemudian IP server, IP public gitu ya, anggapannya IP public yang kita punya lah. Kemudian di sini juga sama, kita tambahkan teman-teman. Nah,
untuk namanya, untuk hostname-nya kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini saya menambahkan Zabbix Agent. Untuk setnya Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Jangan lupa sistem CTL, restart, Zabbix Agent Apache 2, sistem CTL enable Zabbix server Apache 2. Sistem, oke, enable. Nah, salah bagian mana ya teman-teman? Sistem. Oh, saya kurang S. Astagfirullah. Udah gampang ya. Sini kita masuk lagi ke menu data collection, kemudian host. Dan di sini kita uh, membuat host baru lagi gitu ya. Untuk host name-nya kita bisa sesuaikan dengan yang kita tambahkan tadi. Kemudian template-nya itu kita bisa uh, Linux by Zabbix Agent. Untuk host grupnya mungkin Linux juga, Linux server gitu ya. Nah, interface-nya kita add yang bagian agent gitu ya, dengan alamat IP yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Kemudian kita klik add, dan then kita tinggal tungguin bahwa Zabbix agent-nya ini dalam keadaan tersedia. Kita masuk ke menu monitoring, kemudian host gitu ya. Dan di sini status dari Zabbix agent-nya itu udah availability atau tersedia. Dan kita pastiin dulu, oh dia benar-benar tersedia gitu ya. Untuk monitoringnya mungkin gampang. Seperti sebelumnya gitu ya. Tinggal kita lihat dia ada problem kah. Kemudian grabnya kita bisa lihat di sini untuk last day. Kemudian today so far gitu. Kayak minggu ini, minggu terakhir, bulan terakhir gitu ya. Bulan ini. Sepertinya hanya seperti itu gitu ya. Karena kita baru menambahkan gitu ya. Belum ada proses yang bisa kita lihat di sini. Karena di sini kita benar-benar baru menambahkan Zabbix agent-nya ini ya. Ya paling kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk penggunaan si Zabbix ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah kata dari saya atau mungkin ada yang keliru dalam penggunaan Zabbix ini. Kalian bisa jangan lupa, saya butuh evaluasi kalian. Kalian bisa ketikkan di kolom komentar. Itu mungkin yang nantinya akan ngebangun saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.